Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Yurisdio dengan NIM 2431111045. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen dari IAKN Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan mengutarakan tentang silogisme. Baiklah, yang pertama, apa itu silogisme? Silogisme merupakan suatu bentuk penalaran logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua premis. Konsep ini berasal dari filsafat Yunani, khususnya dari pemikiran Aristoteles yang mempelajari Baiklah, saya akan mengutarakan tentang silogisme. Apa itu silogisme? Silogisme adalah suatu penalaran logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua premis. Konsep ini berasal dari filsafat Yunani, khususnya dari pemikiran Aristoteles yang mempelajari logika dan argumen. Silogisme memungkinkan kita macam tak betul je budak ni untuk menghubungkan ide-ide dan membuat kesimpulan yang valid berdasarkan premis-premis yang diberikan. Nah, untuk struktur silogisme terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, premis mayor. Premis mayor ini adalah pernyataan umum yang menjelaskan suatu kategori atau kelompok. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Dan yang kedua, premis minor. Premis minor ini adalah pernyataan spesifik yang termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam premis mayor. Contohnya, Socrates adalah seorang manusia. Dan yang ketiga, kesimpulan. Ini adalah hasil logis yang ditarik dari kedua premis tersebut. Dalam contoh di atas, kesimpulan adalah oleh karena itu Socrates adalah makhluk hidup. Nah, itu adalah struktur silogisme. A few moments later. Nah, ada juga contoh silogisme kategoris. Untuk lebih memahami silogisme, mari kita lihat contoh konkret. Yang pertama, premis mayor. Semua mamalia memiliki jantung. Dan ada juga premis minor. Kucing adalah mamalia. Dan kesimpulan, oleh karena itu kucing memiliki jantung. Nah, itu dia. Dalam contoh ini kita dapat melihat bagaimana premis mayor dan minor bekerja sama untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Dan ada juga jenis-jenis silogisme. Silogisme dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan strukturnya. Dan yang pertama, silogisme kategoris. Silogisme kategoris menggunakan pernyataan kategori yang dapat dinyatakan dalam bentuk afirmatif atau negatif. Ada 4 bentuk dasar dalam silogisme kategoris. A few moments later. Nah, yang pertama, universal afirmatif. Semua S adalah P. Dan universal negatif, tidak ada S adalah P. Dan partikular afirmatif, beberapa S adalah P. Dan partikular negatif, beberapa S tidak adalah P. Nah, itu dia silogisme. Nah, untuk contohnya, premis mayor A, semua burung bisa terbang. Dan premis minor, beberapa burung merpati bisa terbang. Kesimpulan, oleh karena itu beberapa burung bisa terbang. Dan untuk silogisme hipotesis, dan yang kedua, silogisme hipotetis. Silogisme ini melibatkan pernyataan bersyarat yang berbentuk jika, maka. Ini sering digunakan dalam argumen ilmiah dan deduktif. Contoh, premis mayor. Jika hujan, maka tanah akan basah. Premis minor, hujan terjadi. Kesimpulannya, oleh karena itu, tanah akan basah. Nah, itu dia. Dan silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif menggunakan pilihan alternatif dalam premisnya. Biasanya berbentuk A atau B. Nah, untuk contohnya, premis mayor, saya akan pergi ke pantai atau ke pegunungan.
dan premis minor, saya tidak pergi ke pantai. Kesimpulannya, oleh karena itu saya pergi ke pegunungan. Nah, pentingnya silogisme. Silogisme memiliki peranan penting dalam berbagai bidang, seperti logika dan filosofi, memungkinkan analisis argumen dan pengembangan pemikiran kritis. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan, digunakan untuk membangun hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, hukum, membantu dalam menyusun argumen hukum dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, Macam tak betul je budak ni. kesimpulan silogisme. Silogisme adalah alat penting dalam penelaraan logis yang membantu kita memahami hubungan antara ide dan menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. Dengan memahami struktur dan jenis silogisme, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis kita, serta membuat argumen yang lebih kuat dan koheren dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja tentang silogisme. Terima kasih.